Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jurnal kali ini adalah jurnal yang berjudul Pengendalian Kualitas Hasil Produksi Cetak Buku dengan Menggunakan Metode Six Sigma. Perkenalkan, nama saya Ali Nurati. Garis besar dari jurnal ini adalah yang pertama, judul Pengendalian Kualitas Hasil Produksi Cetak Buku dengan Menggunakan Metode Six Sigma. Yang kedua, Penulis yang pertama yaitu Yusnia Sinambela, yang kedua Romel Sinaga, yang ketiga Simbol-Simbolan. Nama jurnal Journal of Industrial and Manufacture Engineering. Volume dan halaman 7199 sampai 108 tahun 2023. Review oleh Mas Dorati. Tujuan penelitian ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui banyak produk cacat atau defect. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab cacat. Yang ketiga, untuk mengetahui batas kendali dengan menggunakan statistik quality control. Alur penelitian, yang pertama adalah define, yang kedua measure, 3 analyze, 4 improve, 5 control, dan yang keenam untuk mengetahui batas kendali, batas atas, batas bawah, dan center line. Tahap yang pertama yaitu define. Tahap define adalah tahap pertama dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini didefinisikan masalah yang terjadi di perusahaan. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan produk atau proses yang akan menjadi kriteria penelitian dengan menggunakan metode Six Sigma. Identifikasi kecacatan produk diantaranya pada penelitian ini: A. Noda, B. Kesulitan dengan tinta, C. Pengikisan atau keausan pada bagian cetak atau plat, D. Pencabutan dan pelengketan kertas, E. Terjadinya garis-garis yang timbul, F. Kertas mengkeriting, G. Pinggiran kertas sobek. Berdasarkan data pada bagian produksi, masih banyak jumlah cacat produk pada tahun 2022 sebesar 5.970 dari 851.000 hasil produk. Berikut adalah tabelnya presentasi jumlah kecacatan dalam 12 bulan. Pada tahap define juga menjelaskan alur proses pemasok hingga sampai ke tangan konsumen. Metode yang digunakan adalah SIPOK. Diagram SIPOK dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1, diagram SIPOK produksi. Di sini ada supplier. Suppliernya diantaranya perusahaan kertas, perusahaan tinta, perusahaan mesin. Yang kedua adalah input, mesin, cetak, tinta, kertas, oli, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga proses. Dalam prosesnya terdapat pracetak, cetak, pasca cetak. Outputnya buku, majalah, kertas suara, dan lain-lain. Customer, sekolah, pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu mensure. Tahap pengukuran mensure adalah tahap kedua dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Dalam tahap ini akan ditemukan nilai DPMO dan nilai Sigma level. Pada tahap ini akan diketahui nilai kapabilitas proses yang dilakukan dengan pengukuran nilai DPMO dan Sigma level berdasarkan CTG. Di bawah ini adalah rumus yang digunakan. DPU jumlah cacat dibagi jumlah produksi, dan DPMO jumlah cacat dibagi jumlah produksi. Berikut di bawah hasilnya adalah yang tertera di gambar. Perhitungan Six Sigma untuk bulan Januari adalah ini adalah hanya contoh satu perhitungan dalam 1 bulan. Selanjutnya rekapitulasi perhitungan nilai DPMO dan Sigma setiap bulan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut ada 12 bulan, banyaknya CTG, DPMO, dan Sigma. Berikut adalah nilai Sigmanya tertera dalam tabel. Sesuai dengan tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tabel konversi Six Sigma, kualitas produksi CVX berada pada Sigma rata-rata di level 4,6. Di atas Sigma level 3 dan di bawah Sigma level 5. Termasuk dalam level rata-rata industri di USA. Namun
untuk menjadi industri kelas dunia, CVX harus dapat mencapai sigma level 6. Yang ketiga adalah analyze. Tahap analisis atau analyze merupakan tahap ketiga dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap faktor penyebab cacat. Berikut adalah tahap-tahapnya. Ini yang sudah diidentifikasi dalam tahap yang pertama tadi. Yang pertama ada noda yang dimaksud dengan kotoran atau noda ialah bagian plat yang tidak mengandung gambar. Seluruh atau bagian menjadi pekat terhadap tinta dan gejala itu akan terlihat pada hasil cetakannya. Kesulitan dengan tinta, hal ini disebabkan oleh terjadi penggumpalan, penambahan bahan, pengering yang salah jenis, terlalu banyak atau sedikit bahan pengering yang digunakan, tinta tidak sesuai dengan kertasnya, suhu terlalu rendah, kadar lembab kertas yang terlalu tinggi. Keausan pada bagian cetak atau plat, pada bagian yang ada emulsi, fungsi sari emulsi ini adalah melengketkan erat gambar yang peka terhadap tinta. Selanjutnya, kertas lengket. Ada beberapa sebab terjadi pencabutan dan kelengketan pada kertas cetak, antara lain kain karet tidak dicuci dengan baik, tinta terlalu kuat, tekanan cetak yang tinggi, penyetelan penjepit pengeluaran kertas tidak berfungsi dengan baik. Garis-garis yang timbul, beberapa sebab terjadinya garis-garis tersebut antara lain roda gerigi, silinder yang sudah aus, lubang gigi yang kotor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kertas lengket. Ada beberapa sebab terjadinya pencabutan dan kelengketan pada kertas cetak, antara lain kain karet tidak dicuci dengan baik, tinta terlalu kuat, tekanan cetak yang tinggi, dan lain-lain. Garis yang timbul, beberapa sebab terjadinya garis-garis tersebut antara lain roda gerigi silinder yang sudah aus, lubang gigi yang kotor, banyak tekanan antara silinder plat dan silinder karet, dan lain-lain. Kertas mengkeriting. Pengkeritingan dapat terjadi karena sebab diantaranya regangan atau susutan yang terjadi merata pada sisi saringan dan sisi keempat kertas, sehingga pada saat kita melakukan pencetakan kertas keriting dan berkerut. Selanjutnya adalah pinggiran kertas sobek. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa sebab, antara lain kertas terlalu tipis, jelek atau lembab, mesin cetak terlalu cepat, penjepit samping yang setelannya tidak baik. Pinggir lembar kertas bergelombang. Pada umumnya, gejala gelombang pinggir kertas itu terjadi setelah kertas dikeluarkan dari bungkusan dalam percetakan. Mengeluarkan kertas yang terlalu dingin merupakan sebab biasa dari penggelombangan pinggiran itu, disebabkan karena bagian pinggiran itu terkena udara dan menyerap uap air dan merenggang. Tahap keempat adalah improve. Tahap improve adalah perbaikan masalah yang terjadi sebagai faktor penyebab cacat. Dalam tahap ini, cacat akan diperbaiki secara bertahap. Perbaikan yang dilakukan adalah menggunakan semua bahan dan peralatan yang sesuai dengan fungsi serta kegunaannya, menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai dengan standar, mengkondisikan kembali kadar lembab kertas tersebut ke semula sesuai dengan standar, menggunakan kertas yang lebih baik, tidak mengeluarkan kertas dari bungkusan sebelum kertas sempat menyesuaikan diri dengan suhu, tumpukan kertas supaya selalu ditutup dengan kedap uap air selama menggunakan kertas digunakan untuk proses produksi. Yang kelima adalah kontrol. Merupakan tahap analisis terakhir dari proyek Six Sigma yang menekankan pada pendokumentasi dari tindakan yang telah dilakukan, meliputi melakukan pengawasan pada saat melakukan proses produksi cetak, mulai dari pra-cetak, cetak, dan pasca cetak, memberikan pelatihan kepada operator secara berkala, mencatat setiap kecacatan dalam sebuah motley manager,
Pada tahap kontrol juga dilakukan perhitungan statistik quality control. Berikut adalah tabel proporsi produk cacat yang berisi bulan, jumlah produksi, jumlah kerusakan, proporsi produk cacat. Ini dari bulan 1 sampai 7 bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya, kelanjutan dari tabel yang di atas dari bulan 8 sampai bulan 12. Tahap kontrol menghitung batas kendali atas UCL dan batas kendali bawah LCL dengan centerline garis tengah. Batas kendali atas dan batas kendali bawah merupakan indikator ukuran secara statistik sebuah proses bisa dikatakan menyimpang atau tidak. Perhitungannya ada di bawah, gambar di bawah. Perhitungan CL garis tengah dan UCL dan LCL. Berikut adalah peta kendali. Gambar 2, peta kendali, ada UCL, CL, dan LCL dengan warna yang berbeda-beda. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat sampel yang berada di luar batas kontrol. Bisa dilihat dalam peta tersebut, peta kendali tersebut, garisnya tidak melewati UCL dan LCL. Kesimpulan, berdasarkan data produksi yang diperoleh dari CVX, diketahui jumlah produksi pada bulan Januari sampai Desember 2022 adalah 851.000 lembar cetakan dengan jumlah kerusakan 5.970 lembar cetakan. Yang kedua, berdasarkan perhitungan CVX memiliki tingkat sigma tertinggi pada bulan April dan Oktober, yaitu sebesar 4,73 dengan kemungkinan kerusakan sebesar 875 untuk sejuta produksi DPMO. Yang ketiga, jenis-jenis kerusakan atau misdrug yang sering terjadi pada produksi adalah noda, tinta, garis timbul, pelengketan kertas, kertas keriting, dan sobek. Yang keempat, batas kendali dengan menggunakan statistik quality control dengan P-chart diperoleh bahwa tidak ada pengamatan di luar batas kontrol. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.